Udah mau maghrib, dia itu disuruh pulang sama kakek-kakek. Ayo balik yuk, sore. Ya, oh kotak maning. Kakek-kakeknya tuh bilang, yuk balik dong yuk. Balik yuk. Amat ngikutin. Udah sampai mau tanggul itu mas. Ahmad sadar, ingat bahwa ada adzan maghrib. Udah mendekati tanggul. Kalau sebentar lagi dia nggak sadar ya udah lupa tanggul. Wah salam mas. Ceritanya cewek itu pernah terjadi kecemplungan kali gue mas. Ceritanya cewek itu pagi-pagi nganter ibunya mau tandur. Akhirnya dia pulang sendirian, kejenggul. Akhirnya dia oleng masuk ke kali mas. Masuk ke kali, masuk ke sungai. Akhirnya dia meninggal. Kejadian itu hari Kamis. Kamis Wage. Nah, malam Jumatnya itu malam Jumat Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Selamat datang kembali di Kisah Sunyi bersama saya Robita Nahdi. Pada kesempatan kali ini Kisah Sunyi kembali lagi di segmen podcast horor. Untuk podcast horor kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang bersedia untuk membagikan pengalaman horornya. Penasaran siapa narasumber kita kali ini? Langsung saja kita perkenalkan di sini. Mas. Ya, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman di rumah, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Rendra. Rumah saya di Wijahan, Karangjati. Untuk kali ini saya akan menceritakan tentang kisah horor, yaitu tentang kisah horor Sungai Kaliwakran. Ya, terima kasih. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Untuk awal mula asal-usulnya itu dibangunnya Sungai Kaliwakran itu untuk mengairi perairan, sawah, kebun pada zaman Belanda. Itu pada zaman Belanda, Mas. Ya. Pada saat itu terjadilah peperangan antara Belanda dan Indonesia khususnya, yaitu di tragedi Tugu Pelor. Banyak sekali korban-korban yang dikisahkan di Tugu Pelor. Kemungkinan barangkali ada ya mas narasumber dari Tugu Pelor untuk bisa menceritakan seperti itu. Awal mulanya itu dari situ. Terus terjadilah tahun demi tahun, masa demi masa, terkenal di Wakeran itu sangat angker dan sangat ya wingit lah mas. Bisa dikatakan setiap lewat sana berandang berinding, mungkin sedih tegang aja tuh Wakeran lah. Karena lewat Mubeng, tuh buntu apa tuh petan. Jadi wong kayak arep lewat Wakeran pe ketar-ketir kasarane wedi takut. Penyebabnya ya ada sosok kakek-kakek, terus perempuan, kuntilanak, juga genderuwo masih banyak mas, ular itu masih banyak. Yang pertama itu ya kisah saya dengar dan saya itu bisa jadi apa ceritakan ke narasumber ini. Itu saya langsung diceritain sama orangnya, yaitu tukang traktor mas, tukang traktor sawah.
tukang traktor sawah udah maghrib, mau maghrib, dia itu disuruh pulang sama kakek-kakek mas. Ayo balik yuk, sore. Ya, wah kotak maning. Yang tukang traktor kan mubeng ya mas. Baru mencelup sekotak ya tanggung sekotak lagi. Kotakan sawah. Akhirnya ngerampung nah, yang kaki-kaki nih gue. Ayo balik ayo mat melu nyong. Itu namanya Ahmed. Terus Ahmed itu ya balik. Yuk melu nyong. Kaki-kakinya tuh bilang, yuk melu nyong yuk. Kayak balik kayak. Yuk. Ahmed ngikutin. Udah sampai mau tanggul itu mas. Ahmed sadar, ingat bahwa ada adzan maghrib. Dia baru ingat, oh ya adzan maghrib ke, menyong Bali. Menyong Bali ini mengalor. Padahal itu rumahnya Benggelung, mas. Sedangkan Benggelung itu di sebelah selatan dan sebelah utara itu tanggul kali. Itu dia malah ke utara, mengalor, ngikutin kaki-kaki. Luar midul gila, maku kaki dulu lor, kai mau kumamu. Itu udah mendekati Cemplung. Udah mendekati tanggul. Kalau sebentar lagi dia nggak sadar ya udah lupa tanggul. Wah salam mas. Akhirnya dia sadar, ingat Tuhan, ada adzan maghrib. Akhirnya dia balik ke selatan. Pulang dia ke rumah. Sudah jadi lagi kakek-kakek ini maghrib ketika panen mas. Ketika panen kan ada mesin rontok tuh mas. Orang bawon kan sekarang kan bawa mesin rontok. Nah mesin rontok itu kan ada yang jalanin, ada yang ngerukin, ada yang madain parinya ke kandi, ada yang jarumin. Nah terus yang punya mesin kayak maghrib jalan terus. Maghrib jalan, anak dan maghrib. Dan maghrib gue, mau gue lah bubar. Nah kaki ini gue dipeling mas. Kaki ini jika kan mau ngasengin dari ini mau ngasek bu. Wong ireng, tudungan, ngangok lambi ireng, katoknya seneng mas. Katok cendek, orang ireng. Nah, mandek, orang mandek aku beli sana kene. Mau jalan bae, lontar nih mau ngasih sih ngapa nyutang sih? Si akeh, akhirnya di belum bela. Ternyata gue si di mesin gue, wis dieling aja nih mas. Lah dia malah kayak kegerumut semut padahal nggak ada semut. Satu awak dia kepenginnya itu mencelup maring kali. Lah, akhirnya itu dia ya mau nggak mau terus berhenti mas. Terus dia mandi tapi di kalenan irigasi, nggak di kalinya. Alhamdulillah kayak batir-batirnya pada ngomongin masa jatuh kali, waktu aduh nang kene bege kene nangon irigasi ya terus irigasi ya kok yo semua tuh kayak banget dia apa ya gelem ya maring kali. Jadi kaki-kaki itu orang yang selalu mengingatkan sebelum terjadi. Itu sosok kaki-kaki itu. Kaki-kaki itu orangnya baik, cuma ngeling main aja pada maghrib aktivitas. Maghrib kan itu sendek kalah, nggak baik. Ketika saya di sawah ya mas ya juga punya sawah di Wakeran, terus saya juga punya sawah di Wakeran juga ya. Ketika kalau di rumah nggak sibuk ya ikut bertani sama bapak sama mbah sawah. Kalau saya maghrib itu nggak berani mas pulang, kocap adzan maghrib
Pokoknya kalau ada adzan maghrib satu, udah saya mending diam di tanggul, diam sambil rokokan nggak apa-apa. Yang penting jangan motoran lah, jangan woi saja nyambut kayak adzan maghrib ya mending diam udah di situ nang tanggul mas. Nang sawah pun juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau udah maghrib kan biasa kita di tanggul. Nah, nang tanggul jago tutut. Setelah dan maghrib ada pokoknya ada satu aja yang komat saya berani pulang. Kalau nggak ada yang komat saya nggak berani pulang. Nah kalau ketika maghrib ya mas ya itu motor kalau saya pulang itu pernah kejadian saya maghrib pulang motor itu nggak bisa disalah mas, nggak bisa dinyalain, mogok dadakan. Padahal motor itu motor sehat waras, orang bisa dirubahnya. Ini saya diam, terus berdiam. Pembicaraan udah maghrib putus saya pernah kejadian yang belum tahu itu mas. Nah saya sengaja tak dorong pindah, memang harus dipindah mas. Orang di situ biasanya mogok dorong sedikit apa dibalikin sedikit itu dinyalain bisa dan terus bisa pulang. Tapi yang saya rasain mas itu malah kesasar, malah kewalik maring ulon kudu nyong balik ke maringetan malah nyong maring ulon sedangkan jalan pulang itu malah tuh maring arah ke Barongan. Nah di sana saya itu bertemu kaki-kaki lagi itu mas ketika maghrib maring di ya balik yang ana terus nabai. Saya berhenti mas, akhirnya saya berhenti mandek. Ya mau maring di kabuk maring di kayak delang lagi uyuk tak balik sudah balik. Ternyata yang balik itu nggak bisa mas, maju lagi ada jembatan Sasak, ada jembatan, akhirnya saya lewat jembatan, lewat sebelah tanggul yang utara, tanggul yang sepanjang jalan yang lor, lewat tanggul yang lor itu saya bertemu dengan ular mas, ular hitam segede ban mobil. Akhirnya waktu pas adzan maghrib saya jadinya berhenti lagi. Saya berhenti lagi. Kita dina ki anak-anak baik teneng ya. Saya sempat berpikir seperti itu mas. Wah hari ini ada anak-anak baik. Terus saya berdoa sebisa-bisanya saya ndonga mas. Nyontengin ndonga ya ndonga. Loh tinggi ke temen ya paling ono dalan Bali sing kepenak aja mubeng-mubeng kia nalangan ulan yang geser mas. Mbak wis lunga ge. Akhirnya saya pulang lewat sebelah tanggul utara mas, terusin lewat jalan bertemulah itu jembatan Wakaran mas, sebelah utara. Nah di sebelah utara itu ketemu lagi dengan sosok cewek mas. Sosok cewek ya umumnya cewek biasa mas, umumnya cewek. Ceritanya cewek itu pernah terjadi kecemplungan kali gue mas. Ceritanya cewek itu pagi-pagi itu orang sana lah daerah saya nganter ibunya mau tandur atau nanam padi. Terus dia itu lewat tanggul sebelah utara. Lah
lewat Tanggul Selatan. Tanggul Selatan, posisi Tanggul Selatan sedang dibangun proyek, Mas. Proyek pembangunan Kaliwakeran untuk dibesarin dan diratai pinggir-pinggirannya itu, Mas. Kan jadi anak alat berat, anak wong sing kerja barang, pasir-pasir pada teka. Nah itu kan jalannya kan nggak mulus. Memang tanggulnya kayak tanggul, tapi memang ada batu-batu besar yang jadi bergelombang. Itu setelah nurunin ibunya itu di sawah, dia pulang, langsung pulang sendirian. Nah cewek itu mainan HP, Mas, sambil mainan HP. Nah HP-nya itu di dashboard motor Beat, Mas. Itu sekitar 5 tahunan, 5 tahunan dari sekarang. Berarti belum lama banget ya. Belum lama. Itu kasus itu belum lama. Nah, akhirnya dia pulang sendirian, kejenggul Hah? Ya kena lubang-lubang. kena lubang, akhirnya dia oleng masuk ke kali, Mas. Masuk ke kali, masuk ke sungai, akhirnya dia meninggal di tempat. Untuk pencariannya, Mas, kejadian jam 6 pagi, ketemu jam 3. Jam 3 siang. Nah, itu di sebelah Kaliwakeran, di Kaliwakerannya itu jembatan kan ada irigasi, yang ke timur sama yang ke selatan. Lah itu sepengiranya orang-orang di situ, kira-kiranya mungkin mayune mengidul, karena kali itu, sungai itu airnya yang deras itu ke selatan, bukan yang ke timur. Akhirnya yang ke selatan itu dijoring, di apa segala macam. Ternyata orangnya kecemplung, ketemu itu di dekat pom bensin Kedumring, Mas. Di jauh itu udah hanyutnya ya. Udah hanyut. Nah, sedangkan cewek itu, Mas, mau nikah. Posisi kejadian itu puasa, setelah lebaran niatnya mau nikah. Nah, setelah terjadinya kasus begitu, terjadinya kejadian seperti itu, akhirnya sampai sekarang Kaliwakeran jadi sangat angker. Kejadian itu hari Kamis, Kamis Wage. Nah, malam Jumatnya itu malam Jumat Kliwon, Mas. Ya. Itu sampai saat ini kayak petani-petani itu kan, setiap petani kan ada yang kadang berangkat pagi, ada yang berangkat sore, dan pun ada yang berangkat malam. Ketika dia ngerondani winih, Mas, winih itu yang padi ditabur, winih bibit padi yang mau ditanam. Itu kan biasanya para petani kan kalau bermaghrib bareng isya kan ke sawah, kadang tilik sebaran, bukan tikus, bukan apa, tilik ke sawah. Kalau setiap malam Kamis para petani khususnya di Wakeran itu nggak berani malam Kamis itu berangkat ke sana, karena pernah terjadi ya itu si cewek itu minta tolong, ada suara cewek minta tolong. Ada yang langsung dilihatin pakai baju merah, pokoknya serba merah. Memang itu setelah hanyut itu pakai baju merah, Mas. Pakai baju merah. Nah, pada minta tolong. Akhirnya kayak petani, masa mungkin ada perempuan malam-malam di sawah minta tolong. Akhirnya petani itu kejadian yang suara minta tolong itu pun kayak bapak saya kan petani, kalau malam berangkat itu pernah mengalami ya.
mengalami yang terjadi seperti itu. Dan itu keseluruhan masyarakat situ kalau malam Kamis nggak pernah ke sawah. Biasanya malam-malam lain. Kalau malam Jumat malah berani. Kalau malam Kamis nggak mau. Ya mungkin seperti itu Mas yang saya bisa ceritakan. Boleh ada kesalahan apa keliru saya mengucapkan? Wah maaf ya Mas. Terima kasih Mas Rendra sudah mau bercerita tentang Kali Wakaran itu tadi atau Sungai Wakaran. Dari ceritanya Mas Rendra, saya punya beberapa pertanyaan terkait cerita tersebut. Yang pertama adalah, ada nggak sih faktor pemicu yang menjadikan Sungai Wakaran ini, atau berarti maksudnya jembatan atau sungai ini yang angker Mas? Ya jembatannya kalinya Mas. Berarti dua-duanya ya? Dua-duanya. Ya, berarti faktor yang membuat tempat itu angker lah, ada nggak Mas? Yang pertama itu dulu terjadi pertempuran antara Inggris dan Belanda, dimakamkannya para pahlawan-pahlawan di sebelah selatan Kali Wakaran ada jembatan. Nah jembatan itu tempat pendeman atau tempat kuburannya makamnya para pahlawan, dan itu pernah digali dan sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Tanjung gitu ya. Berarti ini kan salah satu makam yang kebagi. Dulu tim Kisah Sunyi juga udah sempat melakukan survei ke Gunung Tugel, Gunung Pelor. Berarti itu pecahannya yang dari Gunung Pelor ya. Nah, terus faktor yang lebih spesifiknya apa Mas? Ya mungkin penyebab faktor dari datangnya para seperti itu Mas, terjadinya angker itu ya salah satunya dari makom tersebut menjadikan kayak seperti kakek-kakek yang saya tadi ceritakan, terus dan kejadian yang perempuan itu kecemplung ke sungai, terus terjadinya kayak pembuangan jimat apa kodam di situ. Ya seperti itu Mas. Berarti ya bisa dibilang bekas makam ini jadi memicu sebagai sumber energi negatif, akhirnya masuk makhluk lain ya. Terus pertanyaan selanjutnya mengenai kakek-kakek ini tadi. Jadi kan ada yang terkenal dua itu, kakek-kakek sama perempuan. Pertama yang kakek-kakek ini bisa dijelaskan nggak Mas? Kan Mas tadi juga sempat bertemu kan orangnya itu seperti apa, wujudnya seperti apa? Kakek-kakeknya itu pakai camping atau tudung. Tudung, terus pakai baju hitam, baju yang zaman dulu yang menikan gede-gede itu Mas. Terus pakai celana, bawa tongkat seperti orang angon bebek Mas. Ya. Terus kan tadi katanya kehadiran kakek-kakek ini kayak cuma buat mengingatkan gitu nggak? Tapi pernah nggak sih ada yang kejadian atau mengalami selain kayak diingatkan doang gitu, tapi bener-bener dihantui, diteror misal? Bukan diingatkan tapi diganggu ya. Ada Mas, seperti di belokan, seperti di tutup apa nih lor kidulnya, jadi itu dia bingung lor kidulnya mana. Akhirnya dia kudu ngalor malah maring idul, sing idul maring ngalor, ngetan maring ulun, ulun maring ngalor. Itu seperti itu Mas. Ya mungkin setan-setan membuat indra bingung. perasaan bingung. Berarti itu yang membuat orang-orang gitu tuh kakeknya. Ya kemungkinan kakek-kakek. Karena kita nggak tahu, mungkin jadi faktornya mungkin mengikutnya kakeknya, mungkin dan lain sebagainya Mas. Kayak kita kan cuma orang biasa ya, jadi nggak tahu seperti itu. Berarti kalau yang tindakan secara langsung, misalkan banyak nih hantu-hantu kayak yang nyamperin atau ngejar dan lain-lain, itu kayaknya nggak melakukan hal seperti itu. Nggak, kalau kakek-kakeknya itu diam Mas, memang diam, cuma mengingatkan, dia orangnya baik. Nggak seperti setan-setan yang lainnya, seperti ular, ya, seperti yang motor mogok, dimogok-mogok, motor waras dimogokin, motor yang seperti itu. Terus tadi yang selanjutnya terkait, kan tadi Mas Rendra ketemu ceweknya ini juga kan? Itu cewek yang Mas Rendra temui juga cewek yang meninggal itu berarti?
Kalau sekarang cara melihat orangnya Mm-mm. kemungkinan sama, Mas. Berarti ciri-cirinya gitu, Ciri-cirinya bentuknya tuh sama, bentuknya sama. Tapi kan beda lagi seperti alam seperti itu. Mungkin ya kayak yang tahu mungkin, yang lebih tahu bisa. Wong seperti alam seperti itu kan bisa berubah-ubah. Jadi ya kadang jadi wadon, kadang jadi lanang. Bisa jadi menyerupai Bisa saja gitu menyerupai ya. saja. Berarti itu pas dari kejadiannya Mas Rendra hanya menampakkan diri, enggak bilang tolong-tolong gitu, enggak. Menamakan diri. Kalau yang bilang tolong-tolong itu sama Yang lain. yang lain. Terakhir dari saya, tadi itu ketemu ular juga kan ya Mas? Nah ini ularnya ini pernah ditemui orang lain juga enggak? Dan ada enggak sih tanda tertentu kenapa bisa ketemu ular? Nah itu ceritanya ular. Memang di sekitar Kaliwakaran sebelah selatan itu ada yang namanya Penembahan. Namanya itu Penembahan Simembut. Itu dulu memang dikhususkan atau sering kayak siaroh-siaroh ke situ loh Mas. Siaroh ke Penembahan Simembut itu. Nah itu ceritanya itu ada penembahan, ada pohon ketepeng kalau nggak salah. Terus ada pendopo, kayak kalau di sawah itu bukan pendopo, apa namanya? Ya gubuk. Gubuk. Ada gubuk, terus ada tembok di sebelah wetan tanggul. Memang itu berdekatan dengan tanggul, Mas. Tanggul kali. Tanggul kali ada gambar ularnya, Mas. Ada gambar ular, terus banyak sesajen-sesajen. Itu sekarang masih ada. Itu sekarang penembahnya masih ada. Dan juga kemarin saya lihat itu malah hancur Mas, kenang perbaikan. Kenang perbaikan hancur. Tapi tempatnya masih ada, itunya masih ada, cuma gubuk ketok sing hancur. Nah, terus terkait dengan ularnya itu gimana? Nah, ularnya itu penembahan di situ Mas. Oh, berarti ularnya ini perwujudan dari penembahannya. Penembahan itu. Nah, terus misal kalau ada orang menemui, Mas Hendra kan menemuinya juga, itu ada faktornya nggak? Kenapanya misal? Yang mungkin kayak saya cuma ya ditakut-takutin lah, cuma inget-ingetin bahwa di situ ada penembahan, ada yang mungkin kalau bisa diusut itu cagar budaya. Dulunya orang-orang zaman dulu sering ke tempat situ. Nah, sekarang udah berganti zaman, ganti masa, jarang seperti orang yang melakukan seperti itu. Sudah tidak dilestarikan begitu ya. Berarti nggak ada faktor khusus, misal kalau ketemu ular itu gara-gara nggak sopan di situ dan lain-lain. Nah, kemungkinan saya seperti itu Mas, ya, karena mari-mari ya Sendekala itu kan. Nah, Sendekala kan tempatnya. Ya kalau orang Jawa dulu bilang kalau Sendekala itu kan wingit ke pati-pati. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Seperti itu. Jadi ketika maghrib itu kan ada yang bilang beli saya pada metu. Terus nek arep subuh beli saya arep pada Bali. Jadi ya mungkin kayak maghrib saya pulang. Ujungnya jaga kondisi, tak panggilan di sini, saya berhenti sejenak di situ. Malah saya pulang, langsung pulang. Karena akhirnya ada ya lah yang mengingatkan seperti itu Mas. Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Sebenarnya terima kasih Mas Rendra sudah mau bercerita di Kisah Sunyi. Semoga diberi kesempatan lagi dan waktu untuk bercerita. Dan buat teman-teman di rumah yang punya cerita horor, misteri, teror atau apapun itu seperti Mas Rendra dan berkenan untuk membagikannya di channel kami, bisa menghubungi kami via email kami atau akun-akun sosial media kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.